Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja karena sudah jam 19.30 di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini meski berjauhan, tidak duduk satu ruangan, tidak dalam satu majelis yang berdekatan, tetapi patut kita syukuri berkat perkembangan zaman yang Allah izinkan sehingga mampu menjauhkan yang dekat dan memudahkan yang susah. Dahulu kalau jauh tidak bisa seperti ini, sekarang Allah mudahkan. Dahulu kalau belajar itu lebih susah, sekarang Allah mudahkan kepada kita. Maka sepatutnya nikmat-nikmat seperti ini, nikmat bisa belajar seperti ini walaupun jarak jauh, nikmat teknologi seperti ini, alangkah baiknya di antara gawai-gawai yang kita gunakan itu, sebagian waktunya kita gunakan dalam kegiatan yang bermanfaat, di antaranya menuntut ilmu, belajar atau mengulang-ulang pelajaran. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon maaf karena beberapa minggu kelas kita terhenti atau vakum sejenak, kurang lebih 3 minggu ya, 1 bulan, karena sedang menyusun jadwal. Dan alhamdulillah kami bisa kesempatan untuk melanjutkan studi, jadi mengatur ulang jadwal supaya satu dan lain hal tidak bertabrakan, satu dan lain hal bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu, semoga apa yang kami jalani dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas jurumiyah sebagaimana biasanya yang telah lalu. Saya agak lupa kita sampai mana, cuman untung ada tandanya. Ternyata kita sudah sampai di pembahasan huruf jar. Terakhir kita membahas huruf jar yang kedua, yaitu ila. Nah, sekarang kita akan teruskan. Kita ke huruf jar an. Harful jarri an. Huruf jar an. Selama ini kita mungkin sebagian kita mengartikan huruf jar itu yang an itu dengan dari. Apakah hanya itu maknanya? Oh, ternyata tidak. An itu tidak hanya dari maknanya,
ternyata dia punya makna yang lain. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Kafi fi Syarhil Al-Ajurumiyah. Kita baca. Walahu ma'anin katsiratun minha, kita harakati satu-satu sebagaimana biasanya. Wa lahu ma'a min katsiratun minha. Kemudian setelah kita harakati, maka akan kita pelajari kedudukannya, atau kita bedah satu persatu. Wow, karena di awal huruf, ada awal kalimat, maka kita tidak usah repot, maka anggap saja dia huruf ibtidaiyah. Huruf awal kalimat, penanda awal kalimat. Kemudian sekarang la dan hu. Ini terdiri dari dua. Ada la, ada hu. La itu huruf jar. Kok bisa huruf jar? Bukankah huruf jar itu li? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada hu. Hu ini insya Allah sudah familiar. Hu ini yaitu isim dhamir. Kenapa ada huruf jar la? Sebenarnya di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menjelaskan, tapi tetap kita jelaskan kembali, karena belajar itu tidak bisa hanya jelaskan sekali langsung paham. Perlu berkali-kali dijelaskan supaya kita ingat, dan yang sudah ingat supaya tambah ingat. Kenapa ada la bukan li? Nah, rumusnya ketika huruf jar yang la bertemu dengan isim dhamir, yaitu hu, seperti ini, yaitu dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, maka dari li dia berubah menjadi la. Kenapa? Karena berat orang-orang menyebutkan lihu itu. Maka dia dibaca lahu. Sehingga walahu. Jadi apa dia? Nah, kebanyakan susunan jar majrur itu, karena dia ini terdiri dari dua, yaitu huruf jar dan isim majrur, maka otomatis dia menjadi jar dan majrurnya. La-nya menjadi jar, hu-nya menjadi isim majrur. Cukup. Sekarang kedudukannya, bentuknya sudah ketemu. Sekarang kita baru ke kedudukannya. Ingat, sebagaimana kita rumuskan di pelajaran kita, baik yang sudah ikut kelas privat dasar, bahwa kita itu menentukan bentuk, baru menentukan kedudukan, setelah itu baru terjun ke terjemah. Jangan dibalik, jangan menerjemah dulu, baru menentukan bentuk, akan susah. Maka sebagai rumus kita di kelas kita, bahwa kita harus menentukan bentuknya dulu, kedua menentukan kedudukannya, ketika baru menterjemah. Menterjemah itu kerjaan terakhir. Setelah menemukan kedudukan, menemukan bentuk, menemukan kedudukan, baru menterjemah. Karena akan sulit menterjemah kalau tidak tahu bentuk dan tidak tahu kedudukan dari satu kata yang sedang kita baca. Maka kita sudah ketemu bentuknya, yang satu adalah huruf jar, yang satu adalah isim dhamir. Ketika bergabung dia jar dan majrurnya.
baru beralih ke kedudukannya. Jadi apa sih kedudukan jar majrur? Dalam banyak kata, jar majrur itu memang kalau dalam bahasa Indonesia dia menjadi predikat saja atau keterangan, hanya keterangan. Tapi jar majrur juga bisa memiliki kedudukan inti. Di antaranya ketika jar majrur itu terletak di awal kalimat. Di contoh ini seperti di contoh ini. Oke. Apa sih kedudukan utama itu? Nah, kita sudah menyebutkan di banyak pertemuan bahwa kedudukan utama itu ada 4. Mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Jadi kalau mau dikembangkan aja lebih banyak. Mubtada dan khobar atau khobar muqaddam dan mubtada muakhar, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ada 8 yang lebih, itu adalah kedudukan utama. Nah, lalu jar majrur ini bisa menjadi kedudukan utama di mana? Nah, jar majrur ini bisa memiliki kedudukan utama di khobar muqaddam. Di mana? Di khobar muqaddam. Karena dia di awal. Apa khobar muqaddam? Khobar yang didahulukan. Memang kita belum masuk rumusnya, tapi tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Apa rumus khobar muqaddam? Nanti di pertemuan yang masih lama insya Allah. Tapi tidak apa-apa. Di antara rumus khobar muqaddam itu adalah isim majrur yang terletak di awal kalimat. Jar majrur terletak di awal kalimat. Nah, ini lahu ini jar dan majrur letaknya di awal kalimat. Maka dia berpotensi besar memiliki kedudukan utama, yaitu sebagai khobar muqaddam. Ingat, kalau khobar muqaddam berarti dia mendahulukan mubtada muakhar. Mana misalnya? Nah, ketika mencari mubtada, ingatan kita perlu kita jelaskan. Kita perlu kembalikan bahwa mubtada itu rumusnya dia adalah rafa. Nah, ingat, mubtada itu dia harus rafa. Maka cari rafa yang terdekat. Oh, ternyata rafa yang terdekat itu kasratun. Ini rafa yang terdekat. Terus makna ini menjadi apa? Tiba-tiba dia dibaca jar tanpa hujan. Dia bukan kalimat dan jawabannya huruf jar. Kalau dia dibaca jar. Maka ketika menemukan kata atau kalimat yang seperti ini, dia jar. Tetapi kalau tidak ada huruf jar, atau kalau dia bukan idhofah, atau kalau dia bukan na'at dan manfaat tidak ada manfaatnya, maka prediksikan bahwa dia ini ada kata yang rusak atau kata yang memiliki huruf illah. Memang soal yang dalam kita bahas sedikit. Apa dia aslinya? Dia adalah ma'aniyun. Aslinya dia ma'aniyun. Nah, ketika keluar ma'aniyun, oh, berarti aslinya dia ini rafa. Hanya saja dia adalah kata yang rusak atau kata yang memiliki huruf illah dari kata ana yang ma'ani. Kenapa bisa dia baca ma'ani? Ma'aniyun ketika dia letak satu huruf, maka huruf ya yang dihilangkan, tanwin yang ada di bermatanya dipindahkan ke satu kata sebelumnya. Jadilah dia ma'ani. Maka aslinya dia
fi mahal rafa'in, dalam keadaan rafa'nya mahal. Mana alamatnya? Alamatnya harfu khusus illa. Oh, berarti setelah di akhir ini ketemu ma'ani ini ternyata dia rafa. Berarti cocoklah ma'ani ini menjadi mubtada muakhar dari khabar maqdam dan lahu. Maka sempurna saja jumlahnya. Ada khabar maqdam, ada mubtada muakhar, maka sudah sempurna. Kasirun menjadi apa? Maka lihat. Oh, kasirun itu rafa. Apa sebetulnya tidak rafa walaupun dia rafanya mahal. Sama-sama rafa, sama-sama takdir, sama-sama nakirah, sama-sama punya isim, maka cocoklah dia ini menjadi anak dan anaknya. Oke, sudah ketemu semua. Wawu bentuknya, la adalah jar bentuknya, hu adalah isim dhamir bentuknya, lahu kedudukannya adalah khabar muqaddam, ma'ani ini sudah ketemu bentuknya isim, dia adalah rafa. Kedudukannya sudah ketemu, dia sebagai mubtada muakhar. Kemudian kasiratun ini juga sudah ketemu kedudukannya, bentuknya isim, dia baca rafa. Kedudukannya juga sudah ketemu, dia ma'an dan bentuknya ma'anin. Nah, sudah ketemu bentuk semua, sudah ketemu kedudukan semua, baru kita turun ke menerjemah. Lalu terjemah. Wa artinya dan, la artinya kepada, atau milik, atau bagi, bu-nya. Nah, khabar muqaddam ada tambahan kode lah ketika menerjemahkan. Terjemahkan walahu, maka baginya dan baginya ma'anin. Ma'anin terjemah mana? Berarti dia makna kasirun. Kasirun artinya banyak. Tetapi karena kita sudah tahu kedudukannya dari na'at dan man'ut, maka nggak ada man'ut itu ketika menerjemahkan dimasukkan kode yang, maka tidak enak menerjemahkannya. Walahu dan baginya ma'anin, makna kasirun yang banyak. Enak jadi menyebutkannya. Oh, berarti huruf jar itu memiliki makna-makna yang banyak. Nah, itu sudah pemahaman. Jadi 4 tingkatannya. Pahami bentuk, pahami kedudukan, terjemahkan, baru pahami secara keseluruhan atau memahami secara dengan bahasa manusia, bukan bahasa terjemahan. Baru kita bisa menjelaskan apa maksud dari kalimat itu. Seperti itu saja sebenarnya. Tidak susah. Nah, yang susah adalah membiasakannya. Kenapa? Karena kita kebanyakan belajar. Saya juga tidak sabar biasanya. Guru-guru ingin menerjemahkan. Susah tahu. Tak terjemahkanlah anak kamu sudah ini. Karena kita kurang kuat di dasarnya atau di peletakan bentuk dan kedudukan. Padahal itu adalah fondasi yang kuat dalam menerjemah atau dalam memahami siapa maksud dari setiap kampan kita bahas, kita baca. Penting. Kayak tadi kita sudah ketemu bentuk lahu ma'anin kasiratun, sudah tahu juga bukannya menerjemah baru dipahami. Oh, maksud kalimat ini huruf jar itu punya makna-makna yang banyak. Ini di antaranya yang pertama al-mujawazah. Pertama, ini baru kita untuk maknanya setelah kita kaji yang tadi. Makna pertama untuk an
dia memiliki mana mujawazah. Apa mujawazah? Mujawazah adalah secara arti terlepas atau melampaui atau berlawanan. Kita juga bisa melihat ternyata ini mengandung makna mujawazah. Itu melewati, melampaui atau terlepas. Wahada huwal aslu fi ma'nahu. Mislu ibta'atu anil munkari ay ibta'atu anil munkari wajawaztu. Kita kembali lagi seperti tadi, kita cek satu-satu bentuk dan cek satu-satu kedudukannya. Oke, kita ke huruf, kita harakat dulu. Wa hadza huwa al aslu fi makna. Wah, akan dia sebagai berikut tidak saja. Ya, kecuali nanti dia menyambung dengan di tengah-tengah, baru kita cari atapnya. Kalau seperti ini nggak usah bingung, tidak ya saja. Hadza ini huwa. Hadza ini bentuknya isim apa dia? Isim ini isyarah. Huwa bentuknya isim apa dia? Isim dhamir. Al-asl. Kita dudukkan saja bentukannya, cari bentuknya dulu satu-satu. Al-asl. Ingat, bentuk itu hanya tiga dalam bahasa Arab: isim, fi'il, atau huruf. Apa tanda isim? Kalau sebelumnya sudah kita sampaikan, ada isim banyak. Dan tanda isim itu adalah adanya al. Oh, berarti karena ada al menjadi isim atau isim ma'rifah. Sudah hafal semua insyaallah. Ini adalah huruf jar. Makna. Oke, makna terdiri dari dua, yaitu makna dan jadi apa dia? Dia menjadi bentuknya menjadi apa dia? Karena dia sudah didalui oleh objek otomatis biasanya pasti isim. Berarti ini isim. Sudah isim isim atau alam dulu. Yang penting sudah tahu isim. Kenapa? Alasannya dia sudah oleh huruf jar tadi. Hu dibalik dia sudah pasti isim. Karena isim itu apa? Berarti sudah ada. Dari hadza huwa al-aslu fi ma'na. Kita sudah tahu semua bentuknya. Masyaallah. Sudah sampai di sini sudah bisa menentukan semua bentuknya. Lalu kita cari satu-satu kedudukannya. Ma'ana juga. Hadza isim isyarah. Jadi apa itu isim isyarah ini? Letaknya di awal. Biasanya kita artikan hadza ada bentuk ini, yaitu ada bentuk ini atau itu. Huwa adalah dia, yaitu al
asal atau dasar di makna, di dalam makna. Itu jadi apa hadza ini? Ada ya bentuknya yang salah, kemudian menjadi masalah kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi dasar. Kenapa mubtada? Karena dia isi makna apa? Ma'rifah katanya di awal. Berarti kalau mubtada dia membutuhkan apa? Membutuhkan khabar. Ingat, kalau mubtada harus dikejar khabarnya. Mana khabarnya? Ingat, khabar tidak harus isim tunggal atau isim tempat yang berbeda apa saja. Kita sudah sampaikan ada 6 jenis khabar. Ada isim mufrad atau isim tunggal yang dibaca rafa, ada idgham yang dibaca rafa, ada jumlah baik jumlah isimnya maupun jumlah fi'liyah, ada sifat jumlah jar majrur atau zarf. Maka ini diurutkan ketika mencari khabar. Kita sudah mencari khabar, cari dulu isim mufrad yang dibaca rafa. Cari, oh ternyata ada al-aslu ini isim mufrad yang dibaca rafa. Cocokkah dia menjadi khabar? Nah, dulu. Karena dia dilalui oleh huwa. Maka kalau muncul ini masukkan kodenya. Hadza ada dan ini huwa adalah dia itu asli yang asal atau apa namanya dasar atau pokok. Berarti kita sudah meletakkan asli ini sebagai khabar dari huwa. Khabar dari hadza. Nah, cuma pertanyaannya bingung lagi. Kalau asli ini diletakkan sebagai khabar dari hadza, lalu huwa ini jadi apa dia? Akan bingung. Karena akan bingung, maka asli ini tidak bisa diletakkan sebagai khabar dari hadza. Maka berarti hadza ini memiliki jenis khabar yang kedua. Apa dia? Idgham yang dibaca rafa. Tinggal cari, adakah idgham yang dibaca rafa? Sampai sini maknamu ternyata tidak ada. Berarti turun lagi. Nah, ini logikanya supaya mudah. Cara seperti ini, cara mencari. Turun lagi ke jenis khabar yang berikutnya, yaitu jumlah. Jumlah isinya ada jumlah fi'liyah. Oh, ternyata huwa ini bisa menjadi mubtada lagi. Menjadi mubtada, asal ini menjadi khabar dari huwa. Berarti huwa asal ini jumlah isinya. Jumlah isinya yang menjadi khabar dari hadza. Nah, dia jadi khabar yang ketiga dari hadza. Nah, maka pemaknanya lega wahada ada pun ini itu ada ini yaitu tadi itu ada dia al-mujawazah al-aslu makna yang pokok ini makna di dalam maknanya di maknahu sudah ada di keterangan tidak perlu dibingungkan. Tinggal memahami sudah ketemu bentuk kedudukan dan sudah bisa menerjemahkan. Tinggal memahami. Wa hadza wal aslu fi ma'na al-mujawazatu adalah pokok di dalam makna. Maksudnya apa? Berarti itu makna aslinya, makna pokoknya adalah mujawazah. Berarti setiap makna aslinya dia mengandung
berarti menjaga malam Nabi. Contohnya ibta'atu anil munkar. Menjauhlah aku anil munkar, dari kemungkaran. Maksudnya apa? Aku menjauh dari kemungkaran, berarti aku menjauh dan terlepas dari kemungkaran, atau selamat dari kemungkaran. Nah, itu maksudnya. Jadi dia mengandung makna mujawazah, selamat atau terlepas. Jadi tidak hanya terhindar. Jadi kalau kita memahami ini, kita akan tahu ternyata ibta'atu anil munkari atau sejenisnya, bukan berarti maksudnya bukan hanya terhindar sebagaimana menghindar biasa, memang benar-benar terlepas dari kemungkaran, benar-benar terlepas dari sesuatu yang kita ingin menjauhinya. Dalam Al-Quran dikatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kan ada di situ. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa maksudnya? Ada di situ, bukan min yang Allah gunakan, tapi iman maksudnya. Semua Allah sudah menyampaikan orang yang melaksanakan sholat secara benar, baik rukunnya, syaratnya, wajibnya, dan khusyuknya, semuanya, dia melakukan sholat dengan benar-benar diam, dengan benar-benar mendirikan, maka dia itu tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan terhindar, akan tercegah dari fahsya dan munkar. Bukan hanya dari. Nah, dari itu mengandung arti terlepas, akan benar-benar terlepas dari fahsya dan munkar. Berarti mukhalafahnya orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak memberikan hak-haknya, tidak sebenar-benarnya diam dalam salat, tidak sebenar-benarnya mendirikan salat, dia tidak akan terlepas dari daripada naga. Maka bisa jadi apa yang disebut sana secara STMG, salat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena salatnya hanya sekedar melepaskan kewajiban, sehingga salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang melaksanakan salat secara sempurna, menunaikan semua hak-haknya, sunat, rukun dan wajibnya, menjaga jasanya, tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan tercegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Maksudnya apa? Terlepas dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, ini kita paham dan bermakna kalau mujawazah di dalam itu, ternyata itulah maksud. Tidak ada rasa dalam kita ketika kita paham, ketika kita ada rasa, ketika kita ini maksudnya. Seperti itu indahnya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan paham bahasa Arab. Maka penting bagi kita untuk paham bahasa Arab. Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Jawa dan bahasa hadis. Maka memahaminya dengan baik, memiliki rasa yang baik ketika membaca Al-Quran, ketika membaca hadis Nabi, maka perlu terfaham mana-mana seperti ini. Sepertinya sepele, sepertinya ringan, kan? Oh, menambah rasa yang dalam ternyata maksudnya. Oh, tambahan sedikit ternyata dalam ternyata maksudnya. Jadi seperti itulah keterangannya. Nah, bagi yang sudah ingat, ingat lagi. Bagi yang baru tahu, alhamdulillah ini pengetahuan baru bagi kita. Termasuk saya juga ini pengetahuan baru. Ketika membaca syarah Al-Kafi fi Syarhil Sulumiyah. Baik, masih ada kurang lebih 5 menit. Karena maaf, kenapa kami tidak bisa lama streamingnya 40 menit atau 50 menit itu selesai. Enak-enak ini pakai Google Meet yang biasa, bukan Google Meet yang
premium. Jadi karena premiumnya biasa itu dia akan mati setiap 50 menit. Nah, tidak bisa terlalu lama. Jadi kita cukupkan sedikit-sedikit ya. Tapi ada makna dan ada pemahaman yang masih besar. Baik, karena sebentar lagi kita langsung saja membaca yang kedua. Saya langsung biar lebih cepat. Yang makna kedua, antakuna bil makna ba'da. Takun ini kenapa dibaca takunan? Karena dia adaan. Itu huruf nawasib yang masuk kepada fi'il mudhari, sehingga fi'il mudhari itu harus dinasabkan. Yang aslinya takunu ketika dimasukkan maka dia dijadikan takuna. Sehingga antakuna bil makna ba'da. Huruf itu menjadi atau memiliki makna ba'da. Mislu Allah Ta'ala. Walillahi azza wa jalla. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah azza wa jalla, la tarkabunna tabaqan 'an tabaqan. Ay tabaqan ba'da tabaqan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan 'an tabaqan. Maka tabaqan 'an tabaqan itu memiliki makna tabaqan ba'da tabaqan. Apa maknanya? Wal makna anna an-nasa yantakiluna min halin ila halin wa min faqrin ila ghinan wa min sihhatin ila maradin wal aks wa mislu an qaribin sa'azuruka ay ba'da qaribin. Apa maksudnya? Bahwasanya manusia itu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari yaitu contohnya dari akal, dari kemiskinan menjadi kaya, atau dari sehat menjadi sakit, atau sebaliknya. Dan contoh yang lain, an-qaribin sa'azuruka ay ba'da qaribin. Sebentar lagi saya akan mengunjungimu. Ba'ai ba'da qaribin. Maksudnya sebentar lagi. Setelah dekat. Ini kan artinya kalau kita terjemahkan perkata kan ba'da setelah, qaribin dekat. Setelah dekat. Maksudnya setelah dekat ya sebentar lagi maksudnya. Kalau lagi terjemah bebasnya. Nah, maksudnya an di sini yang kedua dia bisa memiliki makna ba'da. Apa makna ba'da? An bermakna setelah, tabaqan an tabakin. Satu tingkatan setelah tingkatan yang lain. Manusia itu berpindah dari satu keadaan, setelah satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, setelah kaya menjadi miskin, atau setelah miskin menjadi kaya, setelah sehat menjadi sakit, atau kebalikan. Setelah sakit menjadi sehat. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 45 menit karena sudah ada panggilan ini akan berakhir dalam hitungan menit ke depan. Saya kira cukup pertemuan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk hadir. Nah, semoga bisa hadir istiqomah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagi jenengan yang punya pertanyaan boleh langsung WA atau japri, nanti insya Allah kalau kami bisa jawab akan kami jawab lewat WhatsApp. Seperti itu saja. Baik Bapak Ibu yang di kelas privat, yang kelas dasar gelombang pertama, kita bertemu setiap minggu 2 kali, yaitu malam Selasa dan hari Minggu jam 10 seperti yang sudah mulai. Yang gelombang berikutnya kita masih menunggu kuota untuk terpenuhi. Seperti itu. Baik, saya kira cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada lebih itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang itu adalah kekurangan dari kami sendiri, ketidakmampuan atau kekurangan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bagaimana?
Oh, tidak. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.